Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita Kinchennya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Yep. Bab 4675 sampai bab 4676, pisau merah menembus perut Zhong Souxiang. Rasa sakit yang parah dan aliran darah yang cepat membuat kulit Zhong Souxiang berubah drastis. Dia menoleh dengan tak percaya dan menatap Bai Yugu yang telah menikamnya. Kenapa? Mata Zhong Souxiang berangsur-angsur memerah. Dia tidak pernah memimpikannya, rekan Tao saya yang telah mencintai saya selama lebih dari 100 tahun sebenarnya akan mengkhianati saya. Hatinya lebih sakit dari luka. Sudah kali ini, dan kamu belum bereaksi? Su Yuelong mencibir, memegang Li Shengjian, Saint Power of the Destruction Departemen pecah dan menebas ke arah Zhong Souxiang. Zhong Souxiang dipukul oleh pedang Su Yuelong, berlumuran darah. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan Su Yuelong. Sebaliknya, dia memukul Bai Yugu dengan keras. Kenapa? Suara itu hampir meraung keluar dari tenggorokannya. Karena dia sama sekali bukan Bai Yugu, jawab Su Yuelong. Sejujurnya, dia juga terkejut saat bertemu dengan Bai Yugu. Jika dia tidak tahu tentang rencana Kinchen, bahkan mungkin dia akan disembunyikan darinya. Tidak mungkin, Zhong Souxiang menggelengkan kepalanya. Aku telah tinggal bersama Yugu selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak tahu apakah dia nyata atau tidak? Dia tidak percaya, untuk membuat Zhong Souxiang mengerti. Di depannya, Kinchen menarik teknik mengubah energi yang menelan roh, memulihkan napas dan penampilannya sendiri. Hanya saja dia mengenakan pakaian wanita yang terlihat aneh. Ledakan mata Zhong Souxiang melebar, seolah disambar petir. Kinchen, dadanya sepertinya terhalang oleh api amarah, dan dia kehilangan suaranya karena terkejut. Ini mimpi, bukan? Kalau tidak, bagaimana bisa begitu luar biasa? Terlihat bahwa kamu sangat mencintai Bai Yugu, jadi aku secara khusus memikatmu ke sini untuk memenuhimu, dengan lambaian. Tangannya, Kinchen melepas pakaian wanita dan mengenakan jubah Tao yang nyaman. Menyembunyikan namanya dan mengubah identitasnya, Kinchen tidak berbuat banyak. Tapi itu adalah pertama kalinya seorang pria berubah menjadi seorang wanita. Untungnya, teknik menelan roh dan mengubah energi sangat tak tertandingi sehingga Zhong Souxiang bahkan tidak menyadari bahwa dia ditusuk sendiri. Aku akan membunuhmu. Zhong Souxiang merasa bahwa dia telah dipermainkan dari awal hingga akhir, dan rasa malu serta amarahnya meledak bersamaan, seperti harimau yang ganas, bergegas menuju Kinchen. Kinchen tidak bergerak. Wow, seberkas energi pedang menembus kehampaan, menghalangi Zhong Souxiang. Terakhir kali aku membiarkanmu memulihkan kehidupan, tapi kali ini tidak ada kesempatan. Su Yuelong menghunus pedangnya lagi dan lagi, benar-benar menekan Zhong Souxiang. Zhong Souxiang seperti pertempuran antara binatang buas yang terperangkap, meraung lagi dan lagi. Kurang dari seperempat jam, seluruh tubuhnya berdarah dan napasnya terengah-engah. Kinchen, kamu benar-benar sangat menyakitiku. Mata Zhong Souxiang memerah, kristal kehidupan di tubuhnya tiba-tiba meledak. Tapi bukan karena dia ingin meledakkan kristal hidupnya dan mati bersama Kinchen. Sebaliknya, teknik terlarang digunakan. Dengan meledakkan kristal kehidupan, Anda bisa mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan Zhong Souxiang yang meledakkan kristal kehidupan benar-benar menerbangkan Su Yuelong. Aku ingin kamu mati. Zhong Souxiang meraung histeris. Dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan hari ini. Sebelumnya, dia ingin membunuh Kinchen, membalaskan dendam Bai Yugu dan dirinya sendiri. Kulit Su Yuelong berubah, dan dia berteriak cepat kembali. Pria kuat itu tidak diragukan lagi menakutkan, tapi ada tipe orang lain yang sama menakutkannya dengan yang kuat. Itu gila, saat ini,
Zhong Souxiang telah berubah menjadi orang gila. Teknik suci asli God Extinguishing Cannon, bola meriam penghancur dunia membombardir Qin Chen, dan langit runtuh, sama sekali tidak mampu menahan kekuatan mematikan. Ledakan Qin Chen melakukan Xingxuan Kungfu, dan menggunakan seni suci langit, sungai bintang besar, dan diagram batu. Meriam pemadam dewa membombardir si Jitu, dan si Jitu bergetar dan meledak seketika, dan cangkangnya jatuh ke kolam bintang yang banjir. Mata Qin Chen menjadi dingin. Wos, pedang iblis yang haus darah tiba-tiba berubah menjadi boneka dan ditembakkan seperti kilat. Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Zhong Souxiang tertawa seperti orang gila. Dia ditikam ke dalam tubuh oleh pedang iblis yang haus darah barusan, murni karena Zhong Souxiang tidak memiliki pertahanan. Dia adalah Zhongzheng peringkat keempat, dan pada saat ini dia meledakkan kristal hidupnya lagi. Seorang suci kecil benar-benar konyol, Bang. Bilah sihir haus darah setelah roh diberkahi langsung menembus ke dalam topi Tianling milik Zhong Souxiang. Puff, Zhong Souxiang menyemburkan darah dengan liar, dengan rasa tidak percaya di matanya. Bagaimana bisa, bahkan Su Yuelong dikejutkan oleh serangan balik Qin Chen, matanya penuh keterkejutan, dengan kekuatan jiwa yang begitu menakutkan. Aku khawatir dia adalah master roh perantara tingkat ketiga, dia tahu Qin Chen adalah seorang guru roh. Tapi saya tidak menyangka Qin Chen adalah perantara peringkat ketiga. Zhong Souxiang gemetar, Yugu, apakah kamu benar-benar membunuhnya? Dia telah memikirkan pertanyaan ini akhir-akhir ini. Tapi Qin Chen selalu dikecualikan. Dia secara naluriah merasa bahwa Qin Chen tidak akan pernah bisa membunuh Bai Yugu. Pada akhirnya, bagaimana dia tahu bahwa kultivasi Xiao Sheng hanyalah kelemahan Qin Chen? Kekuatannya adalah jiwa, seorang master roh perantara peringkat ketiga, meskipun mungkin tidak dapat membunuh Zhongzheng peringkat keempat. Tapi itu pasti bisa menimbulkan ancaman bagi Zhongzheng peringkat keempat. Tentu saja tidak, dia meninggal tiba-tiba dan dengan kejam. Omong kosong Qin Chen tanpa tersipu, sudut mulut Su Yuelong berkedut. Terima kasih telah memikirkannya, bagaimana pembangkit tenaga listrik Zhongzheng bisa mati tiba-tiba? Bahkan orang biasa pun tidak akan mati mendadak tanpa alasan. Aku tidak menyangka itu. Mata Zhong Souxiang berangsur-angsur menjadi gelap, dan tubuh sucinya jatuh dengan berbahaya di tanah yang rusak. Kristal kehidupan itu seperti hati manusia. Dia pikir dia bisa meledakkan kristal kehidupan dan membunuh Qin Chen dengan paksa. Tak disangka, badut itu ternyata adalah dirinya sendiri. Ketika kematian sudah dekat, dia gagal membalas kebenciannya. Ada banyak kebencian yang muncul di hati saya, dan pada akhirnya saya hanya bisa pergi dengan kebencian. Wakil Presiden Qin, kamu sangat cakap. Su Yuelong, yang selalu berselisih dengan Qin Chen, tidak bisa tidak memuji Zhong Souxiang ketika dia melihat tubuh sucinya semakin dingin. Ini belum berakhir, kata Qin Chen sambil tersenyum. Tambang Bansan, kabar kembalinya Bai Yugu telah tersebar luas. Namun, mereka pikir mereka bisa menunggu sampai Zhong Souxiang dan Bai Yugu kembali bergandengan tangan. Tapi tidak berharap, tapi pertama-tama, ratusan pejuang dari kelompok pertempuran Gunung Hitam dan Jinyun datang. Qin Chen adalah yang pertama menanggung beban, Jiang Chengyu dan Ning Jiangtao mengikuti di belakang. Baik Qin Qi maupun Su Yuelong tidak mengikuti. Dalam pertempuran ini, Qin Chen memanggil kelompok pertempuran Jinyun yang lebih lemah di antara tiga kelompok pertempuran di medan perang Xiaguang. Tambang pertengahan gunung ini, Qin Chen akan dijaga oleh kelompok pertempuran Jinyun. Wakil Presiden Qin, Komandan Tambang Bansan, Zhong Souxiang, mungkin membutuhkan kerjasama kita untuk menghadapinya. Dan saya mendengar bahwa Komandan Tambang Guangyuan, Bai Yugu, telah kembali. Saya tidak tahu apakah dia ada di Tambang Bansan. Kekuatan Raja Perang Jinyun relatif lemah di antara raja-raja perang,
hanya alam suci menengah peringkat ketiga. Jika dia tidak mematuhi perintah Qin Chen, dia tidak akan berani menyerang tambang Bansan. Jangan khawatir, karena Bai Yugu sudah mati, informasi Qin Chen. Jin Yun Zanwang hendak berbicara, tapi tiba-tiba membeku. Saya melihat tangan Qin Chen mengangkat kepala Zhong Souxiang di beberapa titik, dan melemparkannya ke depan tambang Bansan. Zhong Souxiang juga gagal bertahan, klan Haoyu. Danau cahaya bulan, berkilauan, di bawah malam. Nyonya Chen sedang melihat seorang wanita langsing dengan kulit putih dan kulit cantik di depannya sambil tersenyum. Nyonya, Zhong Yitong terlihat anggun dan sopan, dan suaranya seperti pegas yang jernih. Yitong, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah orang suci baru dari klan Haoyu kami. Nyonya Chen memandang Zhong Yitong dengan gembira di dalam hatinya. Meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa Zhong Yitong sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Qixi. Namun, Zhong Yitong adalah orang kepercayaannya. Akhirnya memenuhi keinginannya dan menggantikan perawan suci Haoyu dengan orang kepercayaannya, Nyonya Chen secara alami bahagia. Yitong akan melakukan yang terbaik untuk melayani Nyonya. Zhong Yitong tahu bahwa selain kekuatannya sendiri, setengah dari dirinya terpilih sebagai orang suci baru adalah karena penghargaan Nyonya Chen. Kamu baru saja memasuki posisi orang suci Haoyu, dan kamu masih perlu berlatih. Futua, beritahu Yitong informasi spesifik tentang medan perang Xiaguang, dan kirim 2 tetua untuk menemaninya, dan biarkan dia pergi ke medan perang Xiaguang untuk berlatih dulu. Nyonya Chen mengikuti seorang pelayan tua berdiri di belakangnya dengan hormat memberi isyarat. Raut wajah Lao Fu berubah, dan dia berkata, Bu, ada banyak medan perang utama, dan medan perang Xiaguang ini mungkin tidak aman. Ekspresi Nyonya Chen serius, bagaimana medan perang bisa benar-benar aman? Ada bahaya dimanapun, bahkan di dalam klan Haoyu, tidak bisa dikatakan benar-benar aman. Zhong Yitong menggema, Nyonya benar, belum lagi ini hanya medan perang utama. Jika saya tidak kompeten, bagaimana saya akan menjadi peristiwa besar di masa depan? Lao Fu ragu untuk berbicara, Nyonya Chen sangat akrab dengan pelayan tua ini. Apa yang ingin kamu katakan? Dia menatap Lao Fu. Lao Fu berkata, medan perang Xiaguang berbeda dari medan perang utama lainnya. Karena di medan perang Xiaguang, ada musuh klan Haoyu saya, Qin Chen. Zhong Yitong tidak tahu siapa Qin Chen, dan hanya ingin memenangkan bantuan Chen. Itu benar, jika saya pergi ke medan perang Xiaguang dan melepas kepala Qin Chen ini, itu akan dianggap sebagai peningkatan reputasi klan Haoyu saya. Dia masih muda dan tingkat kultivasinya tidak tinggi, tetapi dia berbicara dengan keras. Lao Fu terdiam, bahkan Nyonya Chen memelototi Zhong Yitong. Zhong Yitong tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan, tetapi dia masuk akal, jadi dia segera tutup mulut. Tapi saya tidak mengerti, di mana saya mengatakan sesuatu yang salah? Bukankah Qin Chen sudah mati? Nyonya Chen mengerutkan kening. Menurut penceritaan kembali para tetua yang kembali dari kelompok tetua kami, Qin Chen jatuh ke jurang tempat yang tidak dapat dipahami, dan komandan klan kami, Zhong Souxiang, secara khusus menjaganya selama 7 hari, tapi tidak ada yang mengira itu Qin Chen tidak mati di jurang. Sebaliknya, begitu dia keluar, dia membunuh seorang komandan klan Tuntian. Lao Fu menjelaskan, hati Zhong Yitong bergetar hebat. Qin Chen ini membunuh seorang komandan klan Tuntian? Tapi apa yang dikatakan Nyonya Chen selanjutnya lebih mengejutkannya. Untuk membunuhnya, 5 tetua dari kelompok tetua jatuh. Mereka membayar mahal, tetapi mereka gagal membunuhnya. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa membunuh seorang komandan? Ekspresi Nyonya Chen tidak terlalu bagus. Kepala Zhong Yitong berdengung terus-menerus. Dia secara alami mengetahui kekuatan para tetua di kelompok tetua.
Di mana suci Qin Chen ini, bagaimanapun, dia tidak boleh pergi ke medan perang Siaguang ini. Ambisi di hati Zhong Yitong langsung menghilang. Jika Anda pergi ke sini, itu hanya hadiah, Futua berkata. Sebelum komandan klan Tuntian terbunuh, dia terluka parah oleh ledakan diri Raja Perang. Mungkin karena ini, Qin Chen memanfaatkannya. Nyonya Chen berkata dengan sangat tidak senang. Zhong Souxiang dan Bai Yugu, apa yang dilakukan kedua orang ini untuk makan? Mungkinkah Qin Chen ditinggal sendirian setelah sekian lama? Dia selalu berpikir bahwa Qin Chen sudah mati, tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada titik balik. Lao Fu kesulitan berbicara, dan tidak tahu bagaimana berbicara pada saat pertama. Peringatkan mereka berdua, Qin Chen harus dibunuh. Nyonya Chen memerintahkan dengan keras. Sayangnya tidak. Lao Fu tampak malu. Tidak, kenapa tidak? Nyonya Chen menunjukkan ketidaksabaran. Futua berkata, baru beberapa hari yang lalu kami mengetahui bahwa Bibi Bai Yu dibunuh. Apa? Ekspresi Nyonya Chen akhirnya tidak tenang saat ini. Di mana Zhong Souxiang? Dia tidak menjawab sama sekali. Aku ingat, Bai Yugu adalah teman tahunya, kan? Lao Fu berkata dengan wajah jelek, Zhong Souxiang juga dibunuh kemarin. Nyonya Chen menatap murid-muridnya menatap Lao Fu. Zhong Yitong di sampingnya benar-benar terpana. Menurut informasi yang kami miliki, kematian Bai Yugu dan Zhong Souxiang semuanya terkait dengan Qin Chen. Fu Yuguang tua melirik Zhong Yitong, yang wajahnya sudah pucat saat ini, dan diam-diam menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Saintes baru yang dipilih oleh Nyonya kali ini bahkan tidak sebagus milik Qixi. Nyonya Chen terdiam saat mengirim Zhong Yitong pergi. Zhong Yitong tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Futua, dari mana asal Qin Chen ini? Lao Fu meliriknya dan memperingatkan, Qixi dan Zhong Yao mati di tangannya, jangan memprovokasi saya. Murid Zhong Yitong menyusut, apakah dia Su Jingchen? Dibandingkan dengan nama Qin Chen, nama Su Jingchen selalu masuk dalam daftar orang suci kecil, dan bahkan bergegas ke 4 besar, sungguh minoritas. Di bawah kepemimpinan Qin Chen, tambang Bansan berhasil dihancurkan. Qin Chen memenangkan prestasi kelas 3 lagi, itu sesuatu untuk dirayakan. Orang bijak Bianmu yang agung datang untuk memberi selamat secara langsung. Qin Chen, yang awalnya wakil presiden sementara, menjadi wakil presiden resmi. Hingga saat ini, di antara sumber daya 6 tambang di medan perang Siaguang, hanya tambang Niu Shou yang masih dijaga musuh. Di antara banyak medan perang utama yang dikalahkan, segala sesuatu yang terjadi di medan perang Siaguang sungguh sulit dipercaya. Sebagai hakim di medan perang Siaguang, Sage Bianmu yang agung telah menerima banyak penghargaan. Dia juga semakin memperhatikan Qin Chen. Belakangan, Bianmu Daseng bertanya apakah dia ingin menyerang tambang Niu Shou. Jawaban Qin Chen tidak terburu-buru. Tambang Niu Shou adalah tambang yang paling sulit diserang. Kekuatan Ran Zhaosu juga merupakan yang terkuat di antara 4 komandan. Sekarang situasi di medan perang Siaguang telah dibawa kembali olehnya. Qin Chen tidak terburu-buru. Dia memutuskan untuk menerobos Sage kecil peringkat ke-6 terlebih dahulu, dan kemudian menyerang tambang Niu Shou untuk memastikan tidak ada yang salah. Tambang Niu Shou adalah tambang terakhir musuh. Mereka telah kalah berkali-kali, jadi mereka pasti akan bersiap untuk tindak lanjut. Qin Chen tahu dengan jelas, tapi Qin Chen mendambakan zat suci Niu Shou Siaguang di tambang Niu Shou. Sebagai wakil presiden pengadilan, Qin Chen sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengalokasikan sumber daya medan perang, jadi tentu saja dia juga dapat berbagi Niu Shou Siaguang. Dalam waktu berikutnya, Qin Chen telah meminta orang-orang di sekitar tambang Niu Shou untuk bertanya. Itu benar-benar memberi Qin Chen berita besar. Klan Tuntian telah mengundang orang suci Tian-Tian di kamp komandan,
Tai Jiluo dan Qin Chen datang untuk melapor. Qin Chen mengerutkan kening. Sebagai pemimpin Kaisar Dewa 100 Klan, orang suci dari klan Tuntian, saya khawatir itu benar-benar masalah. Ceritakan tentang orang suci yang menelan surga ini. Bersambung.